عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أحمدك اللهم يا من استخلصت من عبادك أقواما جعلت قلوبهم لأسرارك مواضع وشرحتها بمنازلات المعارف الإلهية والعلوم اللدنية فصارت لأنوارك مطالع اجتبتهم سابقات تخصيصك لشهود حضرة قدسك واستخلصتهم قبل خلقهم عنايتك الخاصة بهم لنفسك فعاشوا في الخلق بأجسامهم وأرواحهم في ملكوت الأعلى جواله والصلاة والسلام على واسطتهم العظمى في تنزل كل مدد للروح والقلب والجسد سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد أفضل من قام وركع وسجد وعلى آله وصحبه ومن إليه انتسب واستند ومنه استمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menganugerahi suatu kelompok manusia dengan hikmahnya. Mereka adalah kelompok manusia pilihan yang telah dijadikan oleh Allah untuk menempatkan keutamaan dan rahmat-Nya. Mereka adalah manusia pilihan. Mereka adalah Khalifatullah dan pengemban amanat rahasia Allah di muka bumi. Salawat serta salam kita haturkan kepada Ar-Rasulil Akram wa Syafi'il Azam, junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabat. Ini adalah setetes dari lautan yang luas, sedikit daripada manaqib Sayyidil Imam alladzi bil khilafati al ahli yusharu fi dhahiri wal khaf حامل راية الأسلاف جميل الأوصاف الحبيب عبد القادر بن علوي بن عدروس السقاف أعاد الله علينا من بركاته وأسراره وأمدنا بمدده الوافر في الدارين آمين. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi bin Idrus bin Husain bin Alwi bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar bin Taha bin Umar As-Sabi. Nasab ini terus bersambung hingga kepada pemimpin para nabi dan para rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdul Qadir dilahirkan di kota Sayun, Hadramaut pada tahun 1250 Hijriah. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sejak kecil mendapat nadrah, perhatian khusus dari para salafnya. Al-Habib Abdul Rahman bin Ali As-Sagaf, kakek daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah, yang merupakan paman beliau dari pihak ibu, juga sangat memperhatikannya. Sejak usia kanak-kanak, Al-Habib Abdul Qadir selalu diajak pamannya berziarah ke tempat-tempat yang jauh. Tidak ada lain untuk menyambung hubungan hati Habib Abdul Qadir dengan para salafun. Pernah suatu ketika Al-Habib Abdul Rahman bin Ali mengajak beliau ke gubah salah seorang pembesar wali di zamannya, yaitu Syekh Umar bin Abdullah Al-Makramah. Setelah Al-Habib Abdul Rahman masuk untuk berziarah kepada Syekh Umar, beliau pun bangkit dari kuburnya, lalu duduk dan bercakap dengan Al-Habib Abdul Rahman. Sedangkan Al-Habib Abdul Qadir yang saat itu masih muda menyaksikan perbincangan tersebut secara yaqawah,
terjaga bukan melalui mimpi. Dalam kesehariannya, Al-Habib Abdul Qadir dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, murah senyum dan dermawan, baik kepada mereka yang dewasa maupun kanak-kanak, kepada mereka yang beliau kenal atau belum beliau kenal. Semua yang mengenal beliau akan langsung mencintainya. Akhlak beliau yang indah mendahului lisannya dalam mengajak kebaikan. Di dalam hati beliau terdapat bagian besar dari rahmat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan rahmat itulah ketika Al-Habib Abdul Qadir yang saat itu di Yaman mendengar banyak daripada manusia, masyarakat Indonesia kala itu belum mengenal Allah, belum mengenal Nabi Muhammad, belum merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah, maka Al-Habib Abdul Qadir tanpa menunggu waktu yang lama, dengan alat transportasi yang sangat terbatas, beliau rela meninggalkan tanah airnya, beliau rela meninggalkan sanak saudaranya di kota Seoul, semata-mata karena kecintaan dan perhatian begitu besar yang ada di hati beliau untuk umat Nabi Muhammad SAW, khususnya yang ada di Indonesia. Dan akhirnya beliau hijrah ke bumi pertiwi dan memilih kota Tuban untuk bertempat tinggal dan menyebarkan lautan ilmunya hingga beliau wafat. Para aulia dan ulama di zamannya banyak yang memuji beliau dan sangat mengagungkannya. Di antaranya adalah Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas Embang Bogor. Beliau selalu mengunjungi Al-Habib Abdul Qadir baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya. Pujian Al-Habib Abdullah bin Muhsin diungkapkan dalam sebuah syair yang awalnya Habbat nasai minat Tuban beriyahin fat, telah bertiup angin segar dari kota Tuban. Tabi' athar jaddihil mukhtar khairul rusul, nalal makarim wa fadlillah berkamu. Dia telah mengikuti jejak langkah kakeknya yang terpilih sebaik-baik Rasul. Dia telah meraih kemuliaan dan karunia Allah yang sempurna. Termasuk para aulia yang sering mengunjungi Al-Habib Abdul Qadir adalah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Abbas Pekalongan dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Durban. Beliau juga akrab dengan Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, sahib Maulid Singapura. Ketika disampaikan salam Al-Habib Abdul Qadir kepada Al-Habib Ali Habsyi, beliau pun langsung menjawab, min mithli hadha salam yahulu alaih. Salam seperti ini pun tersampai untuknya. Di antara aulia yang memiliki hubungan khusus dan dekat dengan Al-Habib Abdul Qadir adalah Al-Habib Imam Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging Bangil. Bahkan di akhir umurnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad sempat menulis surat yang mengandung makna tersirat kepada Al-Habib Abdul Qadir. Dalam surat tersebut yang tertulis innal arwaha muttasilah, sesungguhnya jiwa-jiwa itu saling terpaut. Ternyata surat tersebut merupakan isyarat dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang dekatnya jarak ajal beliau dengan Al-Habib Abdul Qadir. Terbukti tidak lama setelah mengirim surat, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wafat, dan 27 hari kemudian Al-Habib Abdul Qadir menyusul beliau untuk kembali menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdul Qadir memiliki hubungan yang erat dengan Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Kedekatan Al-Habib Abdul Qadir dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tidak lepas dari kejadian berikut ini. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi seringkali tidak bisa menguasai diri ketika kedatangan hal atau keadaan luar biasa yang meliputi seorang wali yang datang dari Allah. Dalam keadaan seperti itu, Al-Habib Muhammad bin Idrus tidak tahu apa yang terjadi di sekitar beliau. Suatu saat ketika Al-Habib Muhammad kedatangan hal, beliau sedang di tengah jalan, maka kebetulan Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi sedang lewat di jalan yang sama. Ketika melihat Al-Habib Muhammad hampir tidak sadarkan diri,
Maka Al-Habib Abdul Qadir segera mengambil hal beliau, sehingga Al-Habib Muhammad bin Idrus pun tersadar dan melihat Al-Habib Abdul Qadir berada di depan beliau. Mereka pun berpelukan, seraya Al-Habib Muhammad mengatakan dengan gembira, "Ya khair dawa, ini adalah sebaik-baik obat." Sejak itulah hubungan keduanya menjadi semakin erat, sampai-sampai Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar mengatakan, "Inna dzikral Habib Abdul Qadir indal Habib Muhammad bin Idrus ahla minal asal." Sesungguhnya menceritakan tentang Al-Habib Abdul Qadir bagi Al-Habib Muhammad bin Idrus itu lebih manis daripada madu. Kecintaan beliau kepada Al-Habib Abdul Qadir juga diungkapkan dalam syairnya, "Ya lailatan nur fiha kulla matlat hasad, al-yawm jina ila tuban wa syarahal, wa walad alwi habibi mali datih matal, hubabun alladhi yakhruj wa man qad dakhal, husin ibn sayyid kaganis wa jadhil asal, dawa liman buh aliyah min kibaril hilal, tafarraka sir min jibalih wa fihi iktamal, asa bibarakatih yufar dambuna wazhar." Yang artinya, wahai malam yang penuh cahaya, semua permintaan telah terkabul. Hari ini aku telah datang ke kota Tuban di awal bulan. Putra Alwi yang aku cintai tidak ada yang menyerupai dirinya. Dialah pintu masuk dan pintu keluar kita, obat bagi mereka yang terkena segala penyakit. Dari dirinya terpancar rahasia yang sempurna. Semoga dengan berkahnya dosa dan salah kita diampuni. Al-Habib Abdul Qadir banyak sekali menuntut ilmu dengan para pembesar ulama di zamannya, baik yang ada di wilayah Hadramut, Mekkah, bahkan Indonesia. Di antara guru beliau untuk mendalami ilmu fikih adalah Mufti Mekkah Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau juga belajar dengan kakeknya dari pihak ibu, yaitu Al-Habib Ali bin Umar bin Segaf As-Segaf, serta Al-Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Di antara guru beliau adalah Al-Habib Muhsin bin Alawi bin Segaf As-Segaf. Bahkan karena eratnya hubungan mereka dengan Al-Habib Abdul Qadir, maka Al-Habib Abdul Qadir menjadi menantu Al-Habib Muhsin bin Alawi. Beliau juga belajar dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Baharun dan juga dengan Al-Allama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika di Mekah, Al-Habib Abdul Qadir belajar kepada guru As-Sayyid Ahmad bin Zaidi Dahlan, dan juga seorang sayyid yang terkenal dengan kealimannya dan memiliki kedudukan yang tersohor, yaitu Al-Habib Fadl bin Alawi. Semoga Allah meridai mereka semua dan memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan ilmu serta sir rahasianya. Amin ya rabbal alamin. Dengan keluasan ilmu yang ada pada diri Habib Abdul Qadir, beliau dikenal sebagai seorang yang jumur. Beliau tidak suka jika banyak yang mengenal beliau sebagai wali Allah. Beliau berdakwah, mengajarkan ilmu, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan kesederhanaan dan akhlak yang mulia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Alawi Ibn Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau menyatakan, "Kana Al-Habib Abdul Qadir ghairu zahirin linnas wa yatasattaru bidhuri ba'dil bashariyat alaih. Fadharu Al-Habib Muhammad bin Idrus ridwanullah alaih." Kata Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir tidak begitu nampak di hadapan manusia. Bahkan beliau seringkali menutup dirinya dengan sikap seperti manusia pada umumnya, sehingga Habib Muhammad bin Idrus menampakkan kebesaran beliau pada umat manusia. Dalam kesempatan yang lain, Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau pernah menyatakan, "Innal ladaini adzarahullah Al-Habib Muhammad bin Idrus radhiyallahu alaihi min al-Segaf ithnan, Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Segaf wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Di antara aulia daripada keluarga As-Segaf yang dinampakkan kebesarannya oleh Habib Muhammad bin Idrus adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Alawi As-Segaf dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik.
Banyak sekali karamah yang Allah berikan kepada Habib Abdul Qadir bin Alwi. Di antaranya sebuah kisah dari Habib Idrus bin Muhammad Al-Jubri, diceritakan bahwa As-Sayyid Al-Fadil Alwi Al-Haji Gersik, beliau bermimpi ada seseorang yang sedang mengaji Al-Quran di salah satu masjid di kota Gersik. Ketika mendengar suara tersebut, Sayyid Alwi mendekat dan naik ke tangga masjid. Ketika membuka pintu, beliau mendapatkan seseorang yang sangat tampan dan penuh wibawa, dan di sebelah sosok tersebut terdapat Al-Habib Abdul Qadir. Maka karena takut, Sayyid Alwi langsung keluar dari masjid, tidak masuk ke dalam. Suatu ketika Al-Habib Abdul Qadir datang mengunjungi kota Gersik, maka Sayyid Alwi langsung ingin menceritakan mimpi tersebut. Akan tetapi sebelum Sayyid Alwi menceritakan, maka Al-Habib Abdul Qadir langsung menegur, "Kenapa engkau hanya di luar masjid? Kenapa tidak masuk ke dalam? Tahukah engkau siapa yang saat itu bersamaku? Dia adalah Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sakar." Diceritakan ketika putra Habib Abdul Qadir yang bernama Habib Hussein waktu itu dalam keadaan sakrat, sakit yang parah, maka Habib Abdul Qadir masuk ke kamar putranya ingin mendampingi putranya. Maka beliau memandang Al-Faqih Al-Muqaddam dan beberapa para salaf lainnya sedang mendampingi putra beliau. Maka setelah melihat hal seperti itu, Habib Abdul Qadir pun keluar dari kamar seraya menyatakan cukup sudah mereka yang mendampingi putra Hussein untuk menghadapi sakaratul maut. Dikisahkan bahwa Habib Abdul Qadir bermimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di samping Rasulullah terdapat salah seorang guru beliau, yaitu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Habib Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, hal tahfaz doa al-khidr?" Wahai Abdul Qadir, apakah engkau hafal doa Nabi Khidir? Maka Habib Abdul Qadir langsung melafazkan doa daripada Nabi Khidir tersebut yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ajaztuka fi qiraati kulli yawmin 50 marrah." Aku ijazahkan kepada engkau, wahai Abdul Qadir, untuk membaca doa tersebut setiap harinya sebanyak 50 kali. Al-Habib Hasan bin Saleh, guru Habib Abdul Qadir, ingin meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum beliau berkata kepada Rasulullah SAW pun menyatakan, "Aku jadikan 5 kali pembacaan, namun pahala yang kau dapat tetap 50. Di akhir usia beliau, Al-Habib Abdul Qadir jarang berbicara, makan dan minum. Anak-anak beliau pun selalu menyuapi dan merawat beliau, yang seringkali kedatangan hal menjelang wafatnya. Beliau seringkali menanyakan sedang ada di mana dan apa cahaya yang menjulang tinggi di hadapan. Anak-anak Habib Abdul Qadir mengira cahaya tersebut adalah lampu. Namun ketika lampu pun dimatikan, beliau tetap mempertanyakan apa cahaya tersebut. Ketika Habib semakin lemah, maka Habib Umar putra beliau ingin mengusahakan kesembuhan beliau dengan banyak bersedekah kepada kaum fakir miskin. Ketika Habib Abdul Qadir mengetahui putranya keliling, maka beliau menyatakan, "La tut'ib nafsak, anna malakal maut qad atani marratain wa salam." Jangan engkau repotkan dirimu, karena malaikat maut sudah datang 2 atau 3 kali kepada sebagai isyarat bahwa ajal beliau telah dekat. Dalam sakit inilah beliau sering menyambut kedatangan ahli ghaib di tengah malam dan berbincang-bincang dengan mereka, seperti yang disaksikan oleh Hababah Ummu Saud, putri beliau. Kejadian tersebut berlangsung hampir setiap malam, sampai suatu saat ditemukan secari kertas di samping tempat tidur Habib Abdul Qadir yang bertuliskan, "Sahibul waqt jana wal khidr huwa Ilyas."
بشرونا وقال لك هدية يا لباس لا تخف من شر حاسد وخناس. Telah datang kepada kami Sahibul Bakat, Khidir wa Ilyas. Mereka memberiku kabar gembira seraya berkata, kau mendapat hadiah serta pakaian. Jangan takut, jangan khawatir dengan kejahatan orang yang benci serta seram. Tidak lama setelah itu, beliau pun meninggalkan alam yang fana ini dan menghadap kepada Allah Ta'ala yang sudah lama beliau rindukan. Beliau wafat dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1331 Hijriah dalam usia 81 tahun. Jasad beliau yang mulia dimakamkan di pemakaman Syekh Maulana Ishaq Jagung Tuban. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka para aulia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah tidak ada lain karena mereka adalah rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka adalah sekelompok kaum yang bersungguh-sungguh terhadap janji Allah untuk selalu taat kepada Allah. Dan juga mereka telah berhasil mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu mereka. Jika bukan mereka, siapa lagi yang kita ikuti hadirin? Jika bukan mereka, siapa yang kita kenalkan kepada saudara dan anak kita? Demi Allah, satu-satunya jalan bagi kita untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat adalah ikut dan masuk dalam wilayah mereka para aulia, para kaum yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat hidayah dan hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat meraih dan mendapat apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada salafun salihun, sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk meneruskan perjuangan mereka demi meraih ridha Allah, ridha Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma kama qarrabtahum ilaik bi hubbik wa qarribna ilaik bi hubbina lahum. فإنا نظرناهم بعين التقديم والإجلال فلا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.